Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali Sarah dan Matias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, selama pandemi COVID-19 mulai dari Maret kalau nggak salah itu ya di tahun 2020 sampai sekarang 2021 pasti banyak dari kita yang WFH ataupun anak-anak ini study from home seperti ini. Salah satu yang pasti kita lihat setiap hari adalah gawai, laptop atau komputer. Nah pertanyaannya apa sih dampaknya untuk kesehatan mata kita kalau akhirnya seharian kita liatin gawai atau komputer atau juga laptop. Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini yaitu menjaga kesehatan mata. Namun sebelum membahasnya kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa mitos fakta seputar kepribadian introvert. Kita lihat ya. Yang pertama, tidak tahu caranya bersenang-senang. Nah mungkin kita berpikir gini kan, sering ya kita mendapat istilah introvert, extrovert. Kalau extrovert itu let's do it in a fun way gitu. Tapi kalau introvert itu kayak orang yang pendiam gitu ya. Yang akhirnya mereka nggak tahu caranya bersenang-senang gitu. Karena hidupnya kayak plain banget, flat banget gitu. Jadi kayak lurus gitu aja. Jadi kita sebagai orang awam menganggapnya orang-orang introvert adalah orang yang tidak tahu caranya bersenang-senang. Nah apakah betul seperti itu? Nanti akan kita bahas ya. Kita lihat yang kedua. Orang yang pemalu. Nah sering kali kan kita berpikir kalau orang introvert itu kayaknya nggak berani untuk ketemu orang lain. Akhirnya apa? Sering kita berpikir bahwa mereka-mereka ini adalah orang yang pemalu gitu ya. Karena mereka nggak bisa bersosialisasi, nggak mau ketemu sama orang, nggak pede seperti itu. Tapi apakah memang selalu introvert itu pemalu? Nanti juga akan kita bahas ya. Kita lihat yang ketiga. Tidak bisa jadi pemimpin. Nah karena sifatnya yang pendiam, kurang sosialisasi, nggak bisa membaur ke orang yang lain gitu ya. Jadi kita berpikir bahwasanya orang-orang introvert ini kayaknya impossible gitu ya. Nggak mungkin bisa jadi pemimpin. Tapi apakah benar selalu seperti itu? Nanti juga akan kita bahas ya. Kita lihat yang keempat. Orang yang sombong. Nah ini sebenarnya. Karena rata-rata mungkin kalau kita lihat ya orang introvert itu kan pendiam. Jadi akhirnya mereka kurang interaksi sama orang lain. Akhirnya dicap sebagai orang yang sombong gitu. Jadi introvert sama dengan orang yang sombong. Padahal belum tentu seperti itu ya. Kita lihat yang kelima. Tidak punya teman. Nah ini juga ada hubungan dengan yang poin 1 sampai poin 4 gitu ya. Akhirnya kita berpikir bahwasanya ketika orang introvert ini nggak bisa sosialisasi, nggak bisa bergaul sama teman, nggak bisa punya sahabat gitu ya. Karena mereka terlalu asik dengan dunia sendiri sehingga kita berpikir bahwasanya mereka tidak punya teman. Tapi apakah selalu seperti itu dari poin 1 sampai 5? Kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa mitos atau fakta seputar kepribadian introvert. Itu kira-kira benar fakta atau mitos belaka ya? Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Oriza Sativa, MPASI psikolog dari Primaya Hospital. Selamat pagi Mbak Oriza, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden. Kabar saya baik, Mas Raden baik? Alhamdulillah baik juga, terima kasih Mbak Oriza. Sehat-sehat kita terus ya. Sehat-sehat terus ya Mbak ya. Kita doakan semoga pandemi ini segera usai gitu ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Amin. Ya. Oke, Mbak Oriza, hari ini kita akan membahas beberapa mitos atau fakta seputar kepribadian introvert. Kalau kita sebagai masyarakat umum kan biasanya taunya dua nih, extrovert atau introvert, yang mungkin sebenarnya di luar sana mungkin ada beberapa lagi ya jenis-jenis kepribadian seperti itu. Tapi kalau kita berbicara tentang introvert, pasti yang dalam pikiran kita itu orangnya pendiam, nggak mau sama temenan, orang lain gitu ya, dan lain-lain sebagainya, itu sebagai orang awam gitu. Tapi apakah memang melulu seperti itu atau tidak, tergantung pribadi masing-masing. Kita akan bahas satu-satu ya Mbak ya. Yang pertama adalah orang introvert itu tidak tahu caranya bersenang-senang. Katanya hidupnya plain, flat, ya lurus aja gitu, nggak bisa menikmati hidup. Apakah memang selalu orang introvert seperti itu atau beda-beda nih? Gimana nih Mbak Oriza? Oke, jadi sebenarnya gini Mas Raden, introvert dan ekstrovert itu selain kita bicara mengenai kebiasaannya gitu ya, terus dan bagaimana mereka berkomunikasi bla bla bla, kesehariannya, aktivitasnya, sebetulnya yang menjadi titik permasalahan atau pokok utamanya adalah bagaimana dia memiliki perspektif atau cara pandang yang berbeda terhadap segala sesuatu yang tentunya sangat berbeda dengan si ekstrovert gitu ya. Introvert ini memandang apa yang harus dia hadapi, bagaimana menyelesaikan masalah, dan
lain-lainnya itu berbeda sekali gitu. Jadi seolah-olah itu menjadi sesuatu yang abnormal atau tidak normal bagi orang yang sebetulnya menganggap dirinya normal gitu ya, padahal dia sebetulnya ekstrovert. Kalau mungkin yang diminta pendapat adalah sesama introvert, mungkin enggak dia biasa aja. Si A itu menurut kamu gimana sih gitu ya, orangnya kok kayaknya dia begini begitu begini, kayaknya nggak normal ya, enggak biasa aja kok gitu ya. Karena mungkin yang dimintain pendapat adalah sesama introvert. Standarnya Tapi sama kalau ya. misalkan, ya kalau yang diminta pendapat itu seseorang yang ekstrovert, mungkin dia akan menjadi extremely different dan menganggap itu menjadi sesuatu yang kayaknya patut untuk, wah ini nggak bener nih gitu. Jadi titik permasalahannya adalah di perspektif atau cara pandang dalam menghadapi segala sesuatu gitu, Mas Raden. Oke. Itu titik akar permasalahannya dulu gitu. Oke, berarti sebenarnya mereka bisa tahu atau caranya bersenang-senang itu sebenarnya bisa nggak sih Mbak? Atau mereka punya caranya tapi dengan caranya mereka sendiri gitu? Iya, kalau kita tanya gitu, untuk satu kasus bagaimana cara dia untuk bersenang-senang, kayaknya dia nggak butuh senang-senang ya, atau dia bahkan tidak tahu cara bersenang-senang. Kalau kita kayak nggak bisa senang-senang aja, kita frustasi dan lain-lain gitu ya. Jadi sebetulnya semua manusia itu kebutuhannya sama gitu ya, cuma kadarnya yang berbeda gitu. Mungkin ada yang dia butuh senang-senang atau vacation, pleasure atau leisure itu kayak pandemi gini, pokoknya harus pergi. Oke lah, kita mengikuti protokol kesehatan. Pokoknya kita harus piknik, kita harus pergi pakai pesawat ya pakai pesawat, rapid ya rapid deh gitu. Tapi ada yang cukup melakukan senang-senang dengan cara yang sederhana, bahkan tertutup. Misalkan dia mendengarkan musik di dalam kamar, kemudian dia hanya makan enak gitu ya, dibawa ke kamar, dia membeli makanan secara online, terus dia makan sendiri di rumah. Kalau gitu caranya, itu kan sebetulnya menurut si introvert, saya sudah cukup bersenang-senang gitu. Saya menonton film yang saya suka dengan berjam-jam di depan TV. Kalau caranya seperti itu, mana ada yang tahu kalau dia bersenang-senang. Dan pantas saja kalau orang lain itu menganggapnya tidak butuh bersenang-senang, bahkan tidak tahu cara bersenang-senang. Karena yang kita sebut atau stereotip orang-orang untuk bersenang-senang itu kan piknik, kemudian posting something, doing selfie, kind of that, kemudian melakukan senang-senang itu dengan tertawa-tawa dengan orang lain dan bersama-sama orang lain. Tetapi si introvert itu tetap butuh senang-senang. Mereka juga perlu merilis stresnya. Bahkan mungkin bukan tidak mungkin si introvert atau si tertutup ini, orang yang tertutup ini sebetulnya bisa lebih stres loh dari ekstrovert. Tapi mungkin caranya saja, dia tidak perlu harus announce atau mengumumkan kepada orang lain gitu ya. Dia tadi seperti dia cukup makan enak, dia cukup nonton tayangan yang menarik di rumah, kemudian mendengarkan musik, atau bahkan dia hanya perlu telepon 1-2 teman melalui aplikasi, ya udah dia telepon aja berjam-jam dan itu membuat dia tenang gitu, dan itu membuat dia senang. Oke. Jadi lebih ke cara. Oke, berarti kebutuhannya sama, cuma kadar dan caranya berbeda-beda gitu ya Mbak Riza ya. Oke. Iya, dan kalau memang tidak terlihat oleh orang lain, seolah-olah jadi orang menjadi salah sangka. Orang juga nggak salah sih gitu, tapi nyatanya si introvert juga butuh kok, tapi dengan cara yang mungkin berbeda dengan kita. Oke, siap. Kita lanjut yang kedua nih Mbak. Introvert itu adalah orang yang pemalu, betul atau tidak? Mitos atau fakta ini? Ya, karena jadi pemalu itu kan kita definisikan dulu. Yang disebut pemalu itu kan orang yang cenderung tampak tidak mampu mengekspresikan perasaannya. Perasaan, ini kata kuncinya adalah kalau pemalu itu perasaan yang tidak bisa terekspresikan atau enggan mengekspresikan perasaannya gitu kan gitu. Gimana perasaan kamu gini? Udahlah nggak usah dibahas gitu kan. Kemarin gimana nih, seneng ya? Udahlah, jadi kayaknya kok nggak ekspresif gitu perasaannya. Jadi karena
orang-orang yang introvert itu sebetulnya secara tindakan dia juga tertutup gitu ya. Kemudian pemikirannya juga yang penting dia melakukan kesenangan tapi tidak butuh orang lain. Nah, jadi perasaan dia pun cukup nyaman bila mana melakukan kesenangan itu tanpa harus mengabarkan kepada orang lain gitu ya, mengekspos kepada orang lain. Tidak mengekspos, itu saja intinya. Tetapi orang kembali lagi menjadi salah sangka, oh itu pemalu gitu. Pokoknya kalau nggak kelihatan orang, dianggapnya dia pemalu. Padahal dia bukannya tidak mampu, cuma nggak mau gitu. Itu bukan style saya untuk menyatakan perasaan bahwa kamu cerita aja dong, kan aku sahabatnya dia, kamu suka ya sama si B. Udahlah jangan dibahas gini-gini, seolah-olah pemalu. Mungkin dia akan memendam sendiri dan mencurahkannya dalam bentuk diary, ya kan? Mungkin dalam bentuk perenungan-perenungan, sekali lagi mungkin di kamar, atau mungkin dia hanya curhat kepada satu maksimal 2 orang sahabatnya saja. Tetapi kalau extrovert itu kan orang yang terbuka, dia bisa cerita sama siapa aja, dan bahkan seluruh dunia kalau perlu tahu bahwa oh saya sedang suka dengan si B, gini gitu. Itu sih khasnya extrovert, ya kan? Kalau ada apa-apa dia harus seolah-olah dunia tuh tahu. Tapi kalau introvert, ya dia juga punya perasaan. Misalkan seseorang itu sedang berbunga-bunga, sedang jatuh cinta, tapi mungkin nggak usah disampaikan lah, cukup saya yang tahu, atau mungkin keluarga dekat saya saja yang tahu. Jadi seolah-olah pemalu. Tapi itu bukan soal pemalu, tetapi bagaimana dia lebih nyaman untuk menyimpan perasaannya secara pribadi. Oke, kita lanjut yang selanjutnya nih Mbak. Apakah betul orang introvert tidak bisa menjadi pemimpin? Kalau menjadi pemimpin sebetulnya gini, semua manusia, tipe manusia itu layak untuk jadi pemimpin. Cuma masalahnya gini, yang menjadi kata kunci kalau dari pertanyaan ketiga ini, pemimpin itu kan yang dipimpin siapa sih? Manusia. Manusia itu berarti related dengan kita harus memiliki satu kemampuan yang urgent atau yang mendesak atau yang utama di sini adalah kemampuan untuk berinteraksi, untuk bergaul dengan orang, karena yang kita pimpin kan orang. Jadi bukan bahasanya makhluk lain seperti teman atau binatang ya, berarti kita harus punya interaksi, kemampuan untuk berinteraksi dengan baik, hubungan interpersonal kind of thing, hal-hal semacam itu. Tetapi jujurnya hal-hal untuk bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan baik, organizing people, mengorganisasikan mengatur orang itu sebetulnya yang lebih mumpuni, yang lebih bisa itu sebetulnya si extrovert. Kenapa? Karena dia jadi untuk berinteraksi, untuk berkomunikasi itu butuh keterbukaan. Ya kan, dia dong orang jadi tahu apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan, message secara baik tertulis, lisan maupun tulisan itu butuh keterbukaan, butuh ekspresi yang nyata. Nah, ekspresi dan keterbukaan itu tidak dimiliki oleh si introvert ini gitu. Jadi itu yang sebetulnya menjadi kendala. Tetapi kalau tidak bisa, rasanya tidak, karena banyak juga kalau saya pelajari beberapa pemimpin-pemimpin dunia bahkan itu sebetulnya kepribadiannya introvert, bahkan melankolis loh, nggak cuma introvert, itu ada aja, tapi ya saya rasa itu mereka cukup bisa berhasil. Terakhir Mbak Oriza, introvert itu orang yang sombong plus nggak punya teman, betul nggak seperti itu? Dia bukan tidak punya, dia bahkan tidak butuh sebetulnya. Karena dia ketika dia dilingkupi oleh orang-orang yang banyak atau bahkan oleh kerumunan, dia tuh sebetulnya kayak merasa sesak secara psikologis, ya, merasa pengap gitu, ngerasa ngap gitu, ngerasa seperti kayak tidak bisa bergerak, terus tidak bisa, bahkan dia merasa kayak tidak menjadi dirinya. Dia butuh teman, tapi hanya untuk konteks tertentu yang memang dia betul-betul butuh. Itu satu. Dia butuh teman ketika dia sedang dalam masalah, dan itu pun kalau memang dia bisa selesaikan sendiri, dia selesaikan sendiri. Dia butuh teman pun hanya limited 1 atau 2. Biasanya orang introvert kalau punya 3 sahabat itu udah bagus banget, Mas. Pengalaman pasien-pasien saya menyatakan kayak
biasanya 1 atau 2 gitu. Nah, tetapi beda dengan orang extrovert, eh, mereka itu tidak bisa hidup tanpa teman, gitu ya. Mereka itu kebutuhan utamanya bagi orang extrovert adalah sosialisasi, aktualisasi diri, dan kemudian pengakuan diri, dan itu sangat dibutuhkan, dan media utamanya adalah teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Mbak Oriza, ini sudah dijelaskan secara mendetail tentang introvert itu seperti apa. Jadi pandangan kita sedikit terbuka gitu ya. Supaya nggak salah ya. Iya, nggak salah lagi gitu. Kebutuhannya sama. Betul, betul. Kebutuhan semuanya sama, tinggal kadar dan caranya saja yang berbeda gitu ya. Intinya semuanya kita sama. Baik, terima kasih Mbak Oriza sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Sehat-sehat terus, salam untuk keluarga di rumah, dan kita doakan semoga pandemi ini segera usai gitu ya Mbak ya. Supaya yang introvert juga bisa ikut liburan gitu. Ya, betul. Oke, terima kasih Mbak Oriza, selamat pagi. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini, menjaga kesehatan mata. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidaytv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, menjaga kesehatan mata apalagi di masa pandemi gitu ya. Ketika kita orang dewasa yang harus kerja dari rumah atau WFH, atau anak-anak kita mungkin yang sudah punya anak ini harus belajar dari rumah dan kita menggunakan laptop, komputer ataupun gawai, sehingga mungkin untuk yang kerja lebih dari 9 to 5, lebih dari jam 9 sampai jam 5 sore bekerjanya, malah mungkin hampir 24 jam nggak kenal waktu gitu ya. Akhirnya melihat gawai dan screen time-nya itu jauh lebih lama daripada ketika kita di kantor, dan dampaknya apa sih untuk kesehatan mata? Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Lucy Nofrida Siburian SPM, spesialis mata dari Bethsaida Hospital. Selamat pagi Dr. Lucy, apa kabar? Selamat pagi Mas Renaldi, saya sehat. Bagaimana keadaannya? Oke, alhamdulillah baik juga Dr. Lucy gitu ya. Oke, Dr. Lucy, hari ini kita akan membahas menjaga kesehatan mata gitu ya. Apalagi di masa pandemi ini gitu. Banyak dari kita yang akhirnya screen time-nya jauh lebih over gitu. Jauh lebih banyak daripada ketika sebelum pandemi gitu ya Dok ya. Nah, pertanyaannya seberapa penting sebenarnya Dok untuk menjaga kesehatan mata itu? Oh, kesehatan mata itu sangat penting Mas. Karena hampir seluruh aktivitas kita sehari-hari menggunakan mata untuk melihat. Dan mata merupakan satu organ dari 5 organ yang termasuk dalam panca indera kita. Lalu banyak juga ya peribahasa atau kata-kata bijak yang menggunakan kata mata yang kita percaya itu terjadi atau disampaikan karena memang mata itu sangat penting. Misalnya seperti yang dikatakan oleh Helen Keller, dari setiap keindahan yang dilihat itu selalu ada mata yang memandang. Atau kata komikus, penulis buku itu Raditya Dika, dari mata turun ke hati, dari hati lalu ke air mata lagi, seperti itu. Jadi penglihatan atau kesehatan mata itu sangat penting. Oke, kesehatan mata itu sangat penting gitu ya. Mata yang sehat itu penting banget karena memang mata menjadi, ya tadi dokter bilang ya, dari mata turun ke hati gitu. Tapi kalau berbicara tentang mata yang sehat, mungkin standar dari kita agak beda-beda nih dok untuk menilai bahwasanya ini indikator mata yang sehat itu seperti apa. Tapi kalau dari sisi medisnya gitu, ciri-ciri atau indikator mata yang sehat itu seperti apa sih dok? Ya, betul. Mata yang sehat itu kita bisa nilai dari yang pertama bentuknya normal, lalu yang kedua fungsi penglihatannya normal. Bentuk yang normal itu bisa dinilai dari sejak usia anak-anak, saat bahkan baru lahir, sampai kita dewasa mencapai usia pertumbuhan yang sempurna. Sampai usia 8 tahun itu fungsi penglihatan sudah baik, tapi dia terus bertumbuh, bertambah panjang sampai sekitar usia 16-17 tahun. Bisa juga dilihat bentuk yang normal itu dari panjang bola matanya apakah sesuai dengan usia pertumbuhan, atau dari bentuk posisi kedua bola matanya apakah lurus atau ada yang keluar atau ke dalam, juling kalau kita bilang bahasa awamnya, atau dari kelopak mata. Dari kelopak matanya apakah posisinya normal atau ada yang agak turun, kita bilang istilah medisnya ptosis. Nah, selain dari bentuknya, kita juga harus menilai dari fungsi penglihatannya yang normal. Apa itu fungsi penglihatan? Fungsi penglihatan itu
adalah beberapa hal yang kita lihat dari segi kedokteran medis untuk menilai apakah seseorang itu bisa berfungsi sehari-hari dengan menggunakan matanya gitu. Ini mencakup tajam penglihatan atau visual acuity seperti yang ada di screen ini. Bagaimana dia bisa melihat jauh dan melihat dekat itu kasarnya dihitung dalam hitungan persen. Lalu normalnya itu adalah mata kanan dan mata kiri masing-masing itu bisa mencapai 100% dengan kacamata atau dengan koreksi. Intinya adalah tajam penglihatan terbaik dengan koreksi, misal dengan kacamata maksudnya. Lalu fungsi penglihatan yang kedua itu adalah mencakup contrast sensitivity, yaitu kemampuan mata untuk bisa membedakan satu objek dengan latarnya, dengan yang di belakangnya. Normalnya itu adalah di atas 80%, yang sempurna ya 100%. Lalu yang ketiga itu adalah penglihatan warna atau color vision. Itu bisa membedakan warna yang primer dan warna-warna gradasi dan warna yang lain. Yang keempat itu bisa dinilai dari kemampuan dia untuk melihat 3 dimensi. Stereoskopis itu adalah fungsi penglihatan yang tertinggi yang diproses di otak. Karena pada dasarnya mata kita ini 2. Setiap mata itu bisa melihat satu objek. Namun ketika kita menggunakan 2 mata tidak terbentuk 2 objek, tetapi menjadi satu objek, dan itu dikatakan penglihatan yang tertinggi, yaitu stereoskopis atau penglihatan 3 dimensi seperti itu, Mas. Contohnya saja saat kita menyetir mobil. Saat kita menyetir mobil, untuk penglihatan jauh dan dekat kita harus sempurna supaya kita bisa melihat apa yang di depan kita dan lewat spion itu dengan baik supaya tidak nabrak. Lalu saat kita di lampu merah kita harus bisa membedakan warnanya, warna lampu merah, hijau atau kuning. Nah, lalu ketika orang menyeberang atau objek atau kita melihat marka jalan, kita harus bisa memiliki nilai kontras sensitivity yang baik sehingga kita tidak nabrak orang atau kita tidak salah arah. Dan kita juga harus bisa mempunyai in-depth perception lewat mata ya, seperti misalnya kita lihat spion dan 3 dimensi di situ juga berperan. Kita bisa memperkirakan, oh ini yang di samping saya kiri kanan itu masih jauh atau sudah dekat, seperti itu. Jadi ciri mata yang sehat adalah kira-kira seperti itu, fungsi penglihatan dan bentuknya normal. Oke, dari sisi penglihatan dan juga bentuknya normal gitu ya, Dok ya. Nah, pertanyaannya adalah gimana sih, Dok, cara merawat mata yang baik gitu ya supaya penglihatan kita ini tetap maksimal gitu? Ya, pada dasarnya mata itu kan bagian dari tubuh, tidak bisa dipisahkan dari tubuh. Jadi, apa yang baik untuk tubuh itu pasti baik untuk mata. Dan sebaliknya, apa yang tidak baik untuk tubuh itu tidak baik untuk mata. Seperti misalnya yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Yang pertama, diet seimbang dan sehat. Yang kedua, olahraga. Ketiga, rutin melakukan medical check up termasuk eye screening penglihatan atau untuk mata ya, kesehatan mata juga. Dan menghindari bad habits tentunya, seperti merokok atau alkohol yang mengandung metanol kalau di mata ya. Itu biasanya pada alkohol oplosan yang mengandung metanol. Lalu bisa juga dengan pada anak-anak yang orang tuanya ada riwayat pakai kacamata, itu sebaiknya sudah diperiksa sejak dini karena faktor genetik memungkinkan si anak tersebut akan memakai kacamata juga. Seperti itu. Sehingga matanya tetap sehat, dia tetap bisa melihat maksimal, tidak terjadi mata malas. Lalu yang ketiga, untuk zaman sekarang ya Mas, zaman now di mana PJJ dan WFH yang memaksa mengharuskan murid-murid dan pekerja di depan screen lebih dari 8 jam per hari, seperti itu. Nah, itu harus bisa tetap menjaga supaya matanya tidak lelah, tidak terjadi digital eye strain atau CVS, computer vision syndrome. Nah, itu dengan membatasi penggunaan screen itu, kasih break. Ada rule-nya, rule 20-20-20. Itu terdiri dari 20 minutes, itu menatap layar. Menatap layar, lalu 20 second-nya itu adalah memandang jauh. Sejauh apa? Sejauh 20 feet atau 6 meter. Lalu sering ditetesin obat, tetes lubrikan eye drop, itu boleh setiap 1 jam. Ya. Nah, posisi mata saat menatap screen juga itu menjadi salah satu faktor yang membuat mata kita akan cepat lelah atau tidak.
akan terjadi CVS atau tidak. Jadi baiknya itu adalah posisi duduk juga tegak, jangkauan tangan, dan pencahayaan juga tidak membuat silau. Posisi screen 20 derajat below eye level, seperti itu. Nah, semoga dengan itu semua ya mata kita tetap sehat. Seperti itu. Oke, semoga tetap sehat, itu harapan kita ya. Tapi kan tidak semua orang akhirnya melakukan hal itu gitu. Banyak yang lalai. Nah, ketika mata tidak terawat dengan baik, ini dampaknya apa saja nih, Dok? Kalau mungkin kita kan taunya gangguan di mata itu ya yang orang umum ya minus atau plus seperti itu. Tapi ada yang lain nggak sih, Dok, sebenarnya kalau akhirnya mata tidak dirawat dengan baik? Nah, ketika kita mengabaikan beberapa hal tadi yang saya sebutkan, seperti diet atau olahraga atau tidak memeriksa kacamata sejak usia dini saat orang tua memang ada bakat untuk memiliki riwayat kacamata, atau kita di depan screen terlalu lama dan tidak ada break sama sekali, itu bisa menimbulkan banyak sekali keluhan. Mulai dari yang ringan, hanya sekedar mata lelah, mata berair, matanya kering, banyak kotoran mata pagi-pagi, lalu bahkan bisa sakit di sekitar bola mata, ya itu keluhan ringan, sampai ke keluhan yang berat, bahkan kebutaan juga bisa terjadi, Mas. Seperti itu. Kebutaan ya, itu sampai mainan, ya itu sampai di titik mana hingga akhirnya orang bisa menjadi buta itu, Dok? Kan itu kayaknya sudah ujung banget tuh gitu. Jadi kelainan mata itu banyak, bukan hanya sekedar kelainan refraksi yang dikenal seperti saat ini itu minus atau presbiop atau hiperop, jarak rabun jauh, rabun dekat sama mata tua seperti itu. Kalau dikasih jembatan keledai, itu ada jembatan keledainya adalah kita mengenal istilah cinta. Cinta itu adalah C-nya itu adalah kongenital. Kongenital itu bisa dari katarak, dari sejak bayi lahir bisa terjadi katarak. Glaukoma juga bisa terjadi, kerusakan saraf mata saat bayi baru lahir, itu kongenital, diwariskan. Sama ptosis, ptosis itu kelopaknya turun seperti ini, jadi dia salah satu kelopaknya itu dia turun, itu kongenital, biasanya ada sejak lahir. Atau memang ada juling juga ada yang kongenital, dari lahir ada terjadi juling seperti itu. Lalu cinta, I, huruf yang kedua adalah I itu adalah infection. Infection itu adalah infeksi yang diakibatkan oleh virus, bakteri, jamur, atau parasit. Banyak ya, banyak sekali. Lalu yang ketiga, huruf yang ketiga adalah N. N itu adalah neoplasma. Neoplasma itu adalah tumor. Tumor di dalam mata juga banyak, mulai dari kelopak, terus bagian yang putih, konjungtiva, di kornea juga ada, di dalam bola mata, struktur dalamnya juga ada, bahkan di saraf mata juga ada, bisa terjadi tumor. Nah, huruf yang keempat adalah T. T itu trauma. Trauma itu bisa akibat benda tumpul atau benda tajam. Mulai dari hanya robek di kelopaknya atau di dalam bola matanya, bahkan sampai lepas saraf matanya karena trauma juga ada terjadi. Nah, huruf yang kelima itu huruf A, yaitu anothers. Nah, di anothers inilah bisa kelainan refraksi, seperti mata minus, mata plus, atau mata presbiopia, mata tua. Lalu bisa juga terjadi peradangan yang di anothers-nya. Seperti itu. Oke, cinta ya, Dok ya. Ada istilahnya masing-masing gitu ya, Dok. Oke, Dok, nanti kita akan lanjut lagi ngobrolin tentang supaya mata kita tetap sehat apalagi di masa pandemi gitu ya, Dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903264 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini menjaga kesehatan mata apalagi di masa pandemi ketika screen time kita mungkin lebih lama dari waktu yang sebelum pandemi gitu ya. Jadi bagaimana cara menjaga kesehatan mata supaya tetap sehat? Masih bersama dengan Dr. Lucy Nofrida Siburian SPM, spesialis mata dari Bethsaida Hospital. Dok, kita lanjut lagi, Dok. Sebenarnya kalau orang sudah sakit mata atau ada gangguan di kesehatan matanya, ini bisa full 100% kembali sembuh total atau ini sebenarnya udah jangka panjang nih, Dok? Atau beda-beda gangguannya, beda-beda keluhannya, bisa ada yang sembuh total, ada yang bisa jangka panjang? Nah,
jawabannya yang kedua. Jadi tergantung kasusnya, iya, tergantung kasusnya, kasus per kasus. Biasanya kalau kasus infeksi itu bisa kita obatin sampai sembuh total. Namun kalau memang lukanya sudah luas dan dalam seperti di kornea, itu mungkin akan ada scar. Lalu ketika kita berbicara tentang saraf mata, bisa akibat sakit degeneratif, diabetes atau hipertensi atau kelainan jantung, ada perdarahan di retinanya atau ada lepas saraf mata, atau kita bicara tentang glaukoma, kerusakan saraf mata, itu biasanya kerusakannya bersifat ada yang permanen, ada yang irreversible, ada yang bisa kembali sedikit membaik, nah ada yang bisa dicegah jangan sampai terjadi kebutaan saat seperti itu. Oke dok, berarti pertanyaannya kemudian adalah siapa aja sih sebenarnya yang rentan mengalami gangguan kesehatan mata? Kalau mungkin kita berpikirnya selama ini kan ini penyakit atau orang berpikirnya gini, ini pasti hubungannya dengan degeneratif gitu. Semakin bertambahnya usia semakin banyak orang mengeluh tentang kesehatan mata kita. Tapi kan kita juga nggak sedikit kasus ketika anak-anak kecil aja kacamata minusnya udah tebel banget kan dok gitu. Apakah itu mungkin hubungannya dengan genetik atau dari faktor usia degeneratif itu berpengaruh atau siapa saja yang rentan? Baik, individu yang rentan terkena gangguan penglihatan bisa dimulai dari saat seorang bayi yang prematur, Mas. Bayi yang prematur, dia berat badannya kecil, kurang dari 1.500 gram, atau dia lahir di usianya kurang dari 30 minggu, itu rentan sekali terjadi ROP, retinopathy of prematurity. Itu grade-nya ada sampai 5, mulai dari yang ringan, bisa masih di laser, sampai yang sarafnya lepas total, seperti itu. Lalu individu yang kedua itu tetap anak juga yang di dalam kandungan, dia bisa terkena penyakit kongenital infeksi seperti tokso atau rubella. Nah, itu faktor dari saat si ibu hamil dan apakah ada gangguan atau sakit kena rubella atau makan dan lain-lain seperti itu yang mengandung tidak tahu bahwa ada kandungan parasit toksoplasma, itu bisa mempengaruhi ke janinnya. Lalu individu yang ketiga itu sesuai dengan usia degeneratif, itu pada saat usia lebih dari 50 tahun biasanya itu mulai ada katarak pada sekitar, ya di Indonesia sudah ada RAAB ya, Rapid Assessment Avoidable Blindness, mostly itu adalah katarak, katanya 80% pada usia lebih dari 50 tahun itu sudah ada katarak di Indonesia, seperti itu. Lalu usia yang keempat yang rentan itu adalah anak-anak pada usia pertumbuhan, Mas, yang berhubungan dengan penggunaan gadget yang terlalu lama seperti saat ini terjadi. Usia pertumbuhan, iya, sampai dengan usia 8 tahun, 9 tahun. Itu kalau tidak dikoreksi dengan tepat, dia akan mengakibatkan penglihatannya tidak pernah menangkap image yang sempurna, sehingga matanya akan disebut mata malas. Mata malas itu di mana salah satu mata itu tidak bisa melihat 100%, seperti itu. Dan masih bisa, kadang ada yang bisa berhasil di treat dengan beberapa metode, tapi ada juga yang kalau dia sudah severe itu agak susah, seperti itu. Lalu individu yang terakhir itu individu yang mempunyai penyakit-penyakit komorbid seperti sakit DM, hipertensi, kelainan jantung, atau individu yang mempunyai penyakit tumor ya, atau keganasan yang bisa menyebar ke saraf mata, atau individu yang juga suka ada yang merokok atau yang meminum alkohol oplosan yang mengandung metanol, seperti itu. Oke, berarti itu adalah kelompok individu yang memang rentan gitu ya dok. Ya, oke dok, sebelum lanjut tadi saya sebenarnya agak tertarik untuk membahas seperti tema kita yang screen time-nya agak banyak di masa pandemi ini, dampaknya gimana. Tapi kita tahan dulu, kita akan bacakan DM Instagram dulu ya dok ya. Saya akan bacakan ini dari @anggraini dok. Dok, saya memasuki usia 40 tahun dan saya minus 3,5. Akhir-akhir ini saya melihat tulisan dengan jarak dekat tidak sejelas dulu hingga harus melepas kacamata minus saya. Apakah saya harus memakai kacamata plus? Dari Ibu Anggraini, gimana nih dok? Ya, saat usia kita memasuki usia kepala 4 pada umumnya, itu memang terjadi degenerasi juga pada organ di dalam bola mata pada proses akomodasi lensa mata. Lensa mata yang berakomodasi
dibutuhkan untuk kita bisa melihat jarak dekat. Ketika usia sudah masuk kepala 4, kebanyakan memang akan mengalami penurunan fungsi akomodasi ini. Dan fungsi akomodasi ini bisa dibantu dengan lensa plus. Jadi memang sebaiknya dites dulu Bu. Nanti karena akan disesuaikan ukurannya dengan jarak baca Ibu biasanya berapa, seperti itu. Oh, oke. Berarti memang harus diperhatikan dulu juga ya jaraknya seperti apa dan tetap sebenarnya harus konsultasi ke dokter untuk mengecek sebenarnya kondisi kesehatan matanya seperti apa ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Anggra ini dan semoga matanya tetap sehat-sehat terus gitu ya. Dok, kembali lagi tadi sebelum DM Instagram, dokter sempat menyebutkan juga dengan screen time gitu. Nah, apalagi masa pandemi, Dok. Sebenarnya mata itu kan kalau kita sebagai orang awam kan takutnya orang bilang kalau screen itu dari layar laptop ataupun komputer ada katanya radiasi lah atau sinar ini sinar itu gitu. Sebenarnya yang terpancar dari gawai-gawai itu ada dampaknya nggak sih langsung ke mata, dan sebenarnya sehari itu berapa jam maksimal mata bisa berhadapan langsung gitu ya, face to face sama si layar ini sendiri, Dok, gitu. Ya, betul. Banyak sekali istilah radiasi karena gadget. Nah, sebenarnya saya juga sudah sering searching seperti itu, penelitian-penelitian berbentuk jurnal yang apakah ada benar seperti itu radiasi dari sinar biru oleh gadget. Tapi saya tidak menemukan dan katanya memang belum terbukti secara jurnal ilmiah untuk adanya dampak dari radiasi gadget, sinar biru dari gadget yang merusak saraf mata sehingga kita akan buta. Itu belum terbukti secara ilmiah yang saya cari tahu sampai saat ini seperti itu, Mas. Namun si blue light yang dipancarkan itu bisa membuat banyak keluhan memang ke mata karena dia panjang gelombangnya berbeda dan kontrasnya yang dihasilkan oleh gadget itu berbeda ke mata, sinarnya, brightness-nya seperti itu semua itu berbeda dari ketika kita membaca buku teks. Itu yang membuat digital eye strain itu banyak sekali. Digital eye strain itu dibilang sindrom itu computer vision syndrome. Sindrom itu adalah kumpulan dari beberapa gejala, mulai dari matanya kering, matanya merah, itu akibat tidak sering ngedip saat kita di depan screen, mata kering, mata merah seperti itu. Jadi terjadi mata keringnya, terjadi lagi sakit di sekitar bola mata karena air mata itu juga berfungsi untuk melumas, membuat mata kita nyaman seperti itu. Terus kelihatan blur nih, kok saya blur depan laptop ya setelah beberapa menit ya. Iya jelas karena matanya kering. Air mata juga digunakan supaya kita bisa merefraksikan objek dengan baik ke mata seperti itu. Itu semua bisa ditangani sebenarnya dengan yang tadi rule 20-20-20 itu yang masih efektif sampai saat ini dikatakan untuk mengurangi atau menghindari CVS ini. Lalu bisa juga ditetesin sesering mungkin. Kalau memang harus bekerja 10 jam per hari di depan laptop, ya memang gak masalah karena itu memang kewajiban. Tapi kita harus mengakali supaya kita tidak mengalami efek sampingnya seperti itu. Bisa ditetesin, diberikan eye dropnya sejam sekali boleh. Lalu break lah setiap 20 menit, break 20 detik dulu. Lihat dulu yang jauh, sebentar aja, hanya 20 detik break, melihat yang jauh, seperti itu. Oke, Dok, ini mungkin yang sering terjadi di masyarakat kita, Dok, ketika mungkin sekarang karena natap layar gawai gitu ya, Dok, atau yang sebelumnya ketika mata mulai lelah, salah satu hal yang simpel yang pasti dilakukan oleh orang untuk tindakan pertama adalah pakai obat tetes mata gitu ya, mungkin dijual bebas gitu di pasaran. Nah, itu sebenarnya aman atau enggak, Dok? Apakah bisa menjadi penolong pertama atau seperti apa? Artificial tear, air mata buatan. Kalau menyebutkan brand tidak boleh ya, tidak enak. Namun coba saja tanya di apotek apakah boleh tanpa resep atau harus dengan resep karena berbeda kebijakan di beberapa daerah tertentu ya. Tapi sepanjang itu isinya adalah artificial tear itu boleh dipakai. Kalau memang mau pakai jangka panjang lebih dari 1 bulan, belilah yang bentuknya mini dose. Monodose itu yang kecil-kecil yang seperti ampul yang bisa dipotek-potek, Mas. Nah, kalau memang hanya 1 bulan jangka pendek boleh beli yang botol. Tapi kontennya isinya yang
artificial tear seperti itu. Oke, berarti tetap aja harus konsultasi juga gitu ya dok ya, karena bisa disesuaikan dengan kondisi kesehatan mata masing-masing ya dok ya. Oke dok, nanti di segmen terakhir kita akan membahas beberapa tips yang mungkin bisa kita lakukan sendiri di rumah untuk menjaga supaya mata kita tetap sehat gitu ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini menjaga kesehatan mata apalagi di masa pandemi ketika screen time-nya agak lebih banyak mungkin ya dari sebelumnya. Masih bersama dengan Dr. Lucy Nofrida Siburian SPM, spesialis mata dari Bethsaida Hospital. Dok, di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa tips yang mungkin bisa kita lakukan gitu ya dok ya untuk menjaga kesehatan mata kita. Kita lihat yang pertama dok, perhatikan jarak mata ketika membaca atau menonton. Ternyata selain 20-20-20 tadi, jarak baca atau jarak melihat screen layar gawai kita itu juga penting ya dok ya. Meskipun sebenarnya tadi kan dokter menyebut jurnal tentang penelitian tentang sinar biru atau blue light itu belum terlalu banyak detailnya seperti itu dok. Gimana nih? Bukti mas. Ya, 20-20-20 itu merupakan tips supaya mata tidak lelah akibat menatap layar gadget terlalu lama. Jarak mata kita ke screen itu ada yang mengatakan itu sebenarnya jaraknya intermediate. Jadi bukan jarak bukan near work ya, tapi intermediate vision itu. Jadi sekitar 50 sampai 60 atau 70 cm. Jadi memang lebih jauh lebih baik. Tapi kan jangkauan tangan pun susah kalau terlalu jauh, kita tidak bisa mengetik seperti itu. Jadi idealnya tidak kurang dari 50 cm, tapi di antara itu sampai 70 cm. Dan batas mata ke atas screen itu sebaiknya 20 derajat, 15 sampai 20 derajat di bawah level mata. Seperti itu untuk menjaga jangan terjadi CVS atau digital eye strain yang saat ini banyak terjadi, banyak yang menjadi keluhan pasien untuk datang ke dokter mata akhir-akhir ini. Oke, berarti selain kemudian untuk jaraknya, waktunya juga gitu ya, durasinya juga harus diperhatikan seperti tadi disebutkan 20-20-20 gitu. Itu harus disiplin banget supaya mata tidak mudah lelah gitu ya dok ya. Kita lanjut dok, konsumsi makanan tinggi vitamin A gitu. Nah apakah hanya vitamin A aja dan dari mana itu asalnya yang paling baik atau sebenarnya butuh vitamin yang lainnya gitu? Penggunaan multivitamin untuk mata itu sama seperti tubuh, sama baiknya. Bahkan tidak ada harus sekian persen, tidak. Tapi yang berfungsi sebagai antioksidan, terutama vitamin B, C, zinc seperti itu sangat baik untuk kita mencegah jangan terjadi degenerasi yang cepat seperti katarak seperti itu atau kerusakan saraf mata seperti itu. Lalu penggunaan kacamata yang anti UV ketika kita banyak aktivitas di luar ruangan juga bisa sangat membantu untuk mengurangi risiko terjadinya kerusakan makula atau saraf mata. Untuk terjadi degenerasi makula itu dari sinar matahari atau katarak juga masih banyak dicetuskan oleh matahari seperti itu. Pada dasarnya tidak khusus spesifik untuk vitamin A saja ya, tapi multivitamin itu akan lebih baik dan yang berfungsi sebagai antioksidan juga baik. Lalu untuk mata kering bisa juga dengan mengkonsumsi itu omega 3 Mas yang sudah terbukti. Sama DHA, free fatty acid seperti itu bisa membantu untuk mengobati mata kering. Oke, sebenarnya kalau berbicara tentang vitamin tadi A, B, C, zinc dan lain sebagainya, itu sebenarnya boleh nggak sih kalau baiknya kan mungkin pakai yang buah atau sayur aslinya gitu. Tapi kalau misalnya pakai multivitamin yang dalam bentuk tablet itu sebenarnya oke juga nggak sih? Boleh, tidak masalah. Karena akan diserap dan hati-hati jangan sampai terjadi
overdosis karena ginjal juga akan berat ya. Seperti vitamin B dan vitamin C itu kan dibuangnya lewat ginjal ya. Jadi dia akan bekerja keras, jangan lupa banyak minum air putih juga. Sediaan apapun oke. Untuk tetes mata yang mengandung vitamin seperti itu juga ada, tetapi ya kita tidak menyarankan penggunaan terlalu lama seperti itu. Oke, berarti juga fungsinya air putih ketika kita mengonsumsi banyak vitamin juga penting ya dok ya. Salah satunya itu membersihkan ginjal kita dan ada efeknya juga ke mata kita. Yang terakhir dok, kurangi kadar gula, apalagi untuk penderita diabetes ya. Ini menjadi sangat penting ya dok ya. Karena salah satu keluhan diabetes itu kayaknya nyerangnya kan ke mata gitu dok. Gimana nih? Betul. Penggunaan atau konsumsi gula atau karbohidrat lain yang akan diolah menjadi gula di dalam tubuh dalam jumlah yang sewajarnya itu masih oke lah. Dengan dosis dan kadar yang sesuai anjuran dari dokter, mungkin lebih spesifik ke dokter gizi klinik itu masih oke. Tapi pada pasien yang DM memang selain untuk maintain kadar gula itu sebaiknya melakukan eye screening untuk mendeteksi atau men-screening, menapis apakah ada diabetik retinopati atau kerusakan retina akibat diabetes. Itu lebih penting dibarengin dengan maintenance dari kadar gulanya, seperti itu. Oke, berarti memang kita harus mengukur diri kita, kesehatannya di titik mana, sehingga kita bisa menyesuaikan apa-apa saja yang kita butuhkan. Kalau perlu datang ke dokter spesialis mata untuk mengecek atau konsultasi langsung gimana kesehatan mata kita sampai saat ini gitu. Baik, terima kasih Dr. Lucy hari ini sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Semoga kita doakan pandemi ini segera usai dan kesehatan mata kita tetap sehat terus gitu ya dok ya. Terima kasih Dr. Lucy. Amin. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Raden. Bethsaida Hospital. Selamat pagi. Baik, pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehatidayatv. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.